biasanya kan di pertama itu ada tutupnya dulu nih, ya tutupnya dulu. Iya. Kemudian nih kalau buka kita buka satu wes. Kalau kita membuka, nah misalkan ini steril ya, kita maunya kita misalkan kita juga pengennya steril, maka langsung ditaruh di sini, nggak usah dipegang, gitu ya. Itu kalau misalkan kita bisa steril, tapi kalau enggak pun misalkan kita pegang, kita mau ngambil obatnya lewat vial, obatnya lewat vial nih, dia suruh anukan obat deh, itu misalkan. Nanti kalian ini saja apa namanya? Kamu gimana? Karena nggak bisa kalau yang rekam semua satu gitu ya. Jangan semua rekam, jadi kamu kan nggak fokusnya ke rekam nanti. Kalau enggak yang rekam satu nanti kan bisa di-share ke yang lain ya. Jadi saya kayaknya ada di mana gitu ya. Saya jadi nggak nyaman gitu loh maksud saya. Kalau mau merekam tapi satu, jangan semuanya rekam. Kalau semuanya rekam saya nggak jadi main lah. Ya, yang rekam satu aja ya. Ya, yang lain siapa yang rekam nanti yang itu di-share dengan temannya. Saya jadi kayak konversi pers nanti ya. Sing rekam siji soalnya. Oke, ketika seperti ini ada Nah, sini tak pegangin. Nah, misalkan ada lapisan pohon. Nah, ini kan biasanya kalau masih baru di dalamnya itu ada ini belum terbuka. Ini kan karet ya? Ini kan karetnya. Biasanya masih ada lempengan ininya. Jadi dibuka dulu. Cedik dulu, maksudnya dibuka dulu kan. Baru nanti kan dilap dulu menggunakan kapas alkohol. Kalau mau ngambil obat, misalkan seperti ini, kita nggak boleh, kita nggak begini, ya. Tapi kitanya one hand, namanya one hand. Kalau mau masukin, ya begini, nggak terus masukin gini, mana masuk dulu, ya. Tapi kita pakainya one hand, hanya satu tangan, tidak yang lain, tidak menggunakan dua tangan, ya. Kemudian kalau misalnya mau ambil obat bagaimana? Nah, ini kita mau ambil, udah dibuka nih, udah dilap. Nah, kita ambil. Nah, ketika ambilnya kan ada ini ya, makanya saya bilang kemarin kenapa itunya jarum itu kalau misalkan potong ininya lebih tajam dan lebih panjang, maka akan lebih untuk sakitnya akan semakin berkurang karena itu semakin tajam kan. Kalau misalkan dia lebih pendek kan semakin tumbuh ya. Jadi kalau mau ambil obat kita masukkan seperti ini, yang ininya ke atas menghadap ke atas ya. Nyuntik pun ininya juga menghadap ke atas, jadi nggak kebalik ininya ke belakang. Tapi ini ke atas, apa namanya nih? Ini nih kan lancipannya nih. Nah ini menghadapnya ke atas. Lihat. Oh iya. Ya, kalau misalkan begini, misalkan boleh dijungkirin boleh, ini kan nggak tumpah ya. Misalkan kita udah ambil, oke. Usahakan ini si jarum tidak begini. Kalau begini, kan udara yang masuk. Oh iya. Ya. Tapi sebaiknya adalah seperti ini. Ini kan masuk duluan. Nah. Usahakan bahwa si jarum ini berada di dalam, ini udah masuk duluan, ada udaranya. Kalau udah ada udaranya dia akan jadi ketika dia masuk, dia sebaiknya tidak kena udara. Maksudnya tidak di dalam ini loh. Ini ya. Tapi di dalam cairannya. Nih, ini udah masuk udara nih, langsung otomatis. Biasanya kalau enggak. Ini karena udah dia jalan sendiri. Biasanya kalau enggak ya langsung kita sedot sendiri sesuai dengan dosisnya berapa ya. Mau dosisnya misalkan 3 cc, maka kita 3 cc, misalkan kita ambil 3 cc, cabut. Kan gini nih, ketika dia kenapa orang selalu menyuntikkan suntik ketika itu, karena di atasnya ini ada udaranya nggak boleh ada, jadi kenapa harus begini. Jadi ketika begini harus dikeluarkan dikit. Nah, kalau dia sudah keluar berarti memastikan bahwa terakhir pucuknya itu sudah obat atau sudah cairan, bukan udara. Tapi kalau misalkan kita begini, misalkan nih, ini kan udara nih. Nah, kita dorong kan nggak ada airnya keluar, ya. Tapi kalau sudah pucukannya ini obat, maka ini biasanya keluar tetesan. Berarti sudah bisa digunakan. Ya. Ini masukin lagi nih. Ini sudah obat apa ya? Obat lama jadi udaranya sudah. Oke. Udaranya sudah banyak banget. Harus biasanya ada bisa dikatakan apa bisa kalau nggak Pak gergaji ampuh biasanya. Ada gergaji ampuh tapi kadang-kadang repot ya belajar dulu.
Terus kalau misalkan mau ambil obat dari sini, jangan sampai ada obatnya di atas sini, makanya harus disentil dulu. Jadi obat itu biar harus dibawa semua. Jadi kita ketika dipatahkan tidak ya tersisa. Baru kita pegang tisu, ya, pegang tisu, kita patahkan matanya gini ke sini, bukan ke sini. Kalau ke sini tidak kena patah. Hah? Ke depan dong. Ke depan adalah Ke arah depan. Oh, ada karena apa apa? ini? Kan itu ke arah depan, toh. Kalau orang ke sini tuh. Iya. Iya. Kalau orang ke belakang itu muka kita. Iya. Jadi, tapi juga jangan gini ya. Langsung aja. Ya, jadi kita ngadep ke arah ini diarahkan ke yang tidak ada orang. Ya, Aman. Jadi, gini, kita nanti baru patahan ya. Kita juga harus hati-hati karena patahannya ini belum tentu. Kadang-kadang agak ada jeler-jelernya gitu ya. Jadi kalau kena barangkali ini ya. Terus misalkan mengambil obatnya gimana gitu. Ya ambil obatnya sama sih dengan penelitian tadi, cuma kita masukkan ini ke dalam bolongannya itu, terus kita ambil obatnya. Kalau ini sebaiknya mungkin tidak jungkir ya. Kalau jungkir nanti ini tumpah. Jadi gini aja. Misalkan ini yang ke atas gitu nggak apa-apa. Ya karena obatnya adalah berupa ampul. Ya. Oke, misalkan obat sudah siap nih, ya. Mau suntik. Ini misalkan sudah ngambil obat nih ya, 1 senti, 1 senti, atau apa? Sese. cc. Mau injeksi apa dulu nih? IM. IM tuh ambil bokong itu. Bokong ya? Atau bisa di paha juga. Ya, tapi biasanya umumnya ada di sini sih. Sudutnya berapa? 45. Oke, yang pertama kan kita sama-sama dan lain-lain. Kita pastikan bahwa pasien benar, obat benar, dan lain-lain. Ya, kalau sudah kita pastikan semua, obat sudah disiapkan. Nah, kita posisikan pasien. Duduk boleh berdiri begini, berarti kalau berdiri berarti kita begini. Ya. Tapi kalau dia baring juga gini, sebenarnya kalau bayi kan itu enggak apa-apa. Ya, begini. Kemudian ini berarti di sini ya sudah ya. Kalau sudah ini disiapkan, ya. Kita ambil kapas alkohol. Ya. Kapas alkoholnya butuh berapa sih kalau suntik? Biasanya 2. Ya. 1 untuk membebasamakan. Ya, jadi yang mau disuntik itu kita didesinfektan dulu dengan menggunakan kapas alkohol. Ya. Kalau sudah kapas alkoholnya kita pindah ke sebelah ini, sebelah kiri, karena ini mau menyuntik, ya. Ibu, saya suntik ya Bu. Oke, kita lepaskan, saya nggak pakai handphone ya. Ini dilepas, ya, dilepas. Oke. Kemudian suntiknya, SC kan, sudutnya 45 Oke. derajat. Sebenarnya kurang lebih sama ya, IM sama SC saya langsung mempraktekkan aja Miss, ya. Kalau SC berarti sudutnya 45, berarti kurang lebih segini. Ini segini ya. Ini kan kalau tegak kan gini. Kan mirip gini ya. Iya. Oke. Suntikan ini ya ke atas, ya. Iya. Tidak ini ke bawah gini, ya. Ini ke atas, ya. Suntikan. Oke. Suntik ya Bu. Oke, suntik. Oke, kalau sudah lepaskan dulu ya. Nih, biasanya kan agak dicubit gini ya. Pegang. Tangannya pindah ke sini. Kemudian aspirasi sedikit. Tarik. Aspirasi itu berarti caranya ini ditarik sedikit. Ditarik. Kalau nggak ada darah berarti sudah benar tempat kita. Oke. Baru kita suntikan. Masukkan obat. Gitu ya. Pindah ke sini tangannya. Ambil. Kapas alkohol. Taruh. Tekan. Tidak tekan sih, cuma Tekan. di apa ya? Ditaruh aja begini. Nanti begini. Ya, perpindahan tangan. Kalau IM itu kalau saya ya. Kalau IM sudutnya 90 derajat. Oke. Ibu, saya suntik ya. Kita pegang. Tegak. Masukkan. Oke, kalau sudah, pindahkan tangan kirinya. Pegang. Saya aspirasi, tidak ada darah. Misalkan ini segini ya. Oke, tadi pegang. Aspirasi sedikit. Tidak ada darah. Masukkan. Pegang. Lepaskan sambil kita. Oke. Tidak goyang-goyang begini, cukup dipegang aja di dek. Barangkali ada darah yang keluar. Bisa kira-kira? Bisa ya.
Kalau SC ingat sudutnya 45 derajat. Oke, kalau di sini boleh kalau di sini boleh. Misalkan begini. Berarti sudutnya begini. Ini 45 kan? Ini 45. Tapi kalau nanti ini sudut pada SC-nya 45. Begini masuk ini di aspirasi, baru masuk ini di tarik. Ya. Tapi kalau EM berarti begini. Ingat saya bilang, kamu harus menyesuaikan posisinya kamu menyuntik bagaimana, ya? Karena ini miring kan? Kan nggak mungkin tuh kalau 90 derajat lu ada ke atas seperti gini. Lalu berarti adalah dengan tempat yang kita suntikkan. Kalau tempatnya tegak lurusnya seperti ini, berarti kita harus begini. Iya. Ya, karena dia harus 90 derajat dengan yang mau disuntik. Tapi kalau ST, berarti begini. Karena kita turunkan gini, turunkan dengan derajat separuh. Masukin, ya. Baru aspirasi, masukin obatnya, tarik, tip. Oke, sama lagi sekali lagi, weh. Ya, ini tadi sudah di pertama sudah suntik harus diseksi ya. Ingat ini di sini dipegang, ya. Kenapa dipegang? Supaya nanti kita nggak nyari-nyari, ya. Ketika habis suntik, ya. 90 derajat, SC. Oke, masukin, pegang, aspirasi, tidak ada darah, masukin, ambil. Oke, IM, ibu saya suntik ya. Oke, suntik, pegang, aspirasi, masukin obatnya, sabut. Itu IM dan SC. Oke. Nah, kalau SC gimana? Kalau IC itu berarti obatnya kecil banget, jadi masuk gitu. Ibu saya suntik ya, misalkan tapi nggak bisa. Ini berarti coba di sini ya. Ini angkat tapi ini kan suntik IC itu di sini biasanya. Atau di sini bisa sih kalau pas BCG, ya. Biasanya bayi. Oke, kita buka. Lihat taruh dulu situ. Kamu kloter ini bukan? Bukan. Oh iya, nah kemarin aku barang ketinggalan. Oke, sudah diambil ya. Ya. 1 mili ya. Oke. Sudutnya adalah berapa? 15 derajat. Kecil banget. Ya. Jadi benar-benar kita masukin terus kita angkat sedikit baru kita suntikkan. Jadi benar-benar jarum itu kelihatan. Kan hanya di bawah kulit. IC itu intrakutan, ya. Jadi benar-benar jarum itu kelihatan. Jadi jangan sampai tapi kalau kita misalkan gini ya, ngangkatnya jangan sampai gini, jangan sampai gini. Nanti kalau angkat gini pas dong kulitnya. Ya. Jadi kita kayak ini iya, kita masukkan tidak dicubit ya. Kalau dicubit malah susah. Jadi biasa aja gitu. Kita pegang aja gini, terus ini pokoknya harus di bawah kulit. Benar-benar obatnya sampai. Kalau sudah kita masukkan obatnya, ya, dia akan gelembung, kan di bawah kulit nih ya, di bawah kulit gini kan. Nah masukkan gini, nah kan biasanya jarumnya kelihatan. Terus nanti kalau obatnya kita masukkan, di sini obatnya di sini obatnya akan muncul gelembung gitu, gelembung putih. Kelihatan. Di area. Iya, nanti di sininya di pojokannya jarum suntik itu kelihatan. Kita masukkan. Nah cairan obatnya itu dia berkumpul di bawah kulit. Kan tujuannya hanya di bawah kulit aja. Kalau untuk BCG biasanya begitu. Nanti di sini kalian nggak pernah lihat bayi atau adiknya atau siapanya yang di sini yang bisa nguraikan itu? Apa ya? Ya wis nanti berarti kalau misalkan ini habis posyandu nanti biasanya bisa melihat ya. Saya juga kalau mencontohkan di sini kan enggak. Enggak ada ya. Nah, kalau skin test sama, bisa di sini. Ini juga sama seperti itu. Misalkan sama dengan si BCG itu, dia nggak bisa berhenti, nggak bisa nih. Coba tuh. Nih, karena ini tekniknya harus benar-benar kalau nggak pinter banget. Kadang-kadang suka kedalaman atau kalau ke apa ya, ketipisan. Oh, ketipis. Ini yang jebol kan? Iya.
Kulitnya. kulitnya jebol gitu. Jadi harus benar-benar pas. Ketika sudah masuk begini, baru masukin obatnya ya. Obatnya dimasukin, nanti dia akan ada benjolan cairan begitu. Sudah diemin, nanti dikasih tanda di apa namanya? Bukan di pakai spidol, dilingkarin. Ditunggu sekitar berapa menit. Nanti kalau dia alergi maka dia akan kemerahan di sini, di sekitar area yang kan makanya dikasih tanda itu biar kita nggak lupa dan nyuntiknya di mana, ya. Ketika disuntik kan dikasih itu tuh, dikasih apa ya, spidol gitu ya, dilingkarin set gitu. Jadi kita tunggu berapa detik. Kalau dia alergi kan dia kan gatal-gatal di situ, berarti dia nggak bisa pakai obat itu. Itu untuk reaksi alergi. Tapi kalau misalkan untuk BCG kita nggak perlu gitu kan. Kalau BCG ya ketika dia sudah melebur putih nggak apa-apa. Memang sebenarnya harusnya ya cairannya kan cuma di bawah kulit. Yang benar itu BCG ya benar-benar cairannya jadi bawah kulit aja. Jadi nanti lama-lama setelah putih nanti akan merah terus ngoreng. Makanya biasanya bayi-bayi itu nanti di sini ada tanda kayak koreng gitu. Jadi itu bukan karena gimana, tapi memang sengaja dibuat seperti itu. Karena imunisasi BCG dia harus berkoreng. Kalau nggak berkoreng malah berarti nggak jadi. Berarti terlalu dalam ketika pemberian cairan BCG-nya. Oke, dipahami itu ya. Oke. Kemudian terakhir ada terang IV. IV itu sebenarnya bisa di sini ya. Ada potong lain kan IV? Ada. Ini soalnya kalau IV kan gini bisa nih, tangannya begini. Karena di sini. Ya coba ke sini. Kalau enggak, ini aja ya, kita pakai intravenanya sini ya. Kan venanya bisa saya pakai yang sini. Sebenarnya tapi biasanya umumnya pakai yang sebelah sini kalau pemberian langsung pakai intravena. Cuman sekarang intravena itu diberikan lewat aboket. Jadi per bolus. Jadi ketika sudah terpasang apa namanya? Infus, ini biasanya kan di bagian karatnya itu. Jadi kita menyuntikannya tidak bagian selang yang panjang enggak, tapi suntikannya di bagian karat yang mau di aboket sambungannya itu. Nah, suntikannya di situ. Nah, karat itu juga berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk itu apa, tempat penyuntikan obat. Jadi kita nggak usah cucus gitu. Itu enaknya sekarang. Jadi kalau intravena yang langsung ke orang itu jarang, ya. Jadi nanti ketika kalian pun praktek, ya ketemunya intravenanya per bolus. Gitu. Kebanyakan per bolus. Karena sudah dipasang infus kok ngapain harus cucus lagi gitu ya? Ya bukan enak cucus ya. Siapa yang mau orang cucus terus? Enggak. Namanya apa nggak sakit gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya ini memang kalau untuk intravena biasanya ada aboket yang aboket apa? Tourniquet yang dipasang. Mana tuh? Bahkan biasanya kan harus menggabung gini ya. Kalau pasang infus ya. Kemudian di sini akan dipasang tourniquet ya. Kalau misalkan dia begini ya di sini pasang tourniquet. Ya, baru dilihat ininya di mana ya? Ini ya. Kemudian sama kan tekniknya. Sama dengan yang tadi tekniknya, hanya bedanya berapa derajat berarti 20 ya. Oke, tadi kalau tadi IC itu 15 sebenarnya gini aja dah. Misalkan gini ya. Ini deh. Tempel benar-benar hampir menempel ke kulit ya. Karena kita pinginnya adalah dia tipis banget gitu ya. Tapi kalau yang ini kita kan 20 berarti agak sedikit kayak agak apa ya misalnya pas saya agak dekik dikit gitu. Oke. Kita masukkan sama kayak pasang infus kan? Oke, sama. Karena tapi biasanya umumnya ini di sini ya. Venanya di sini ya. Bisa masih dibalik. Ya. Nih, misalkan di sini kan venanya nih, di sini ya. Biasanya di sini ya. Paling sering di situ. Kayak kita ngambil darah sebenarnya. Iya. Cuman beda itunya aja. Beda vena yang di kalau kita ngambil darah kan biasanya vena yang sini ya.